Sekilas tentang kali ini, berjudul Jatuh Bangun Belajar Kitab Putih Arab Gundul, sebuah pengalaman pribadi. Dengan terdaftarnya penulis sebagai mahasiswa S3 program studi Islamic Studies di salah satu perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, maka konsekuensinya adalah perlu peningkatan literasi bahasa Arab. Hal ini niscaya karena referensi yang dipakai untuk selama studi itu mayoritas menggunakan bahasa Arab yang tentu saja adalah bentuk Arab gundul gitu, tulisannya gitu. Selain juga bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini suatu tantangan sebab latar belakang pendidikan maupun pekerjaan penulis adalah di bidang teknik kimia, chemical engineering, industri kimia. Untuk itu penulis kemudian mengambil les privat kepada salah satu guru bahasa Arab yang cukup berpengalaman. Les privat atau kursus itu dilakukan seminggu 2 kali, yaitu di hari Minggu dan hari Jumat. Bahan ajar yang digunakan dalam pelajaran bahasa Arab adalah pertama kitab Nahwu, An-Nahwul Wadih. Kitab ini terdiri atas 3 jilid yang ditulis dalam bahasa Arab namun masih pakai harokat. Jilid pertama berisi pelajaran Nahwu yang kategorinya masih sederhana. Di dalamnya terdiri atas 19 topik, ya, bahan ajar yang dimulai dari al-jumlatul mufidatu atau kalimat sempurna. Contohnya kalimat sempurna bisa terdiri atas 2, 3 atau lebih kata gitu. Sebagai contoh di situ disebutkan al-bustanu jamilun, yang artinya kebun itu indah. Kemudian yang terdiri atas 3 kata, Kotofa aliyun zahratun, artinya Ali telah memetik bunga. Selanjutnya keterangan berikutnya adalah penjelasan berupa dalil gitu. Dikatakan bahwa kalimat yang tersusun dari 2 atau 3 kata tersebut merupakan satu rangkaian kata yang mengandung arti. Bisa saja satu kalimat tersusun dari 2, 3 atau lebih, namun bukan merupakan kalimat sempurna karena masing-masing kata tidak ada berhubungan satu sama lain. Dan seterusnya, itu berupa penjelasan dari contoh-contoh yang diberikan. Masih dalam topik yang sama, ya. Selanjutnya, guna mempermudah pemahaman, dibuatkan garis kotak yang berisi rumus ringkasan gitu, dalam kitab An-Nahwul Wadih tersebut, ya. Yaitu misalkan disebutkan at-tarokibu alladhi yufidu faidatan ta'amatan yusama jumlatan fidatan wa yusama aidon kalaman, yang artinya susunan yang memberi pengertian menyeluruh disebut sebagai kalimat sempurna dan seterusnya. Selanjutnya kemudian ada juga dari tiap topik bahan ajar itu ada latihan soal, ya. Latihan soalnya cukup banyak itu, kadang terdiri atas 4 sampai 6 gitu. Dan dimana pada saat itu saya diminta untuk mengerjakan semua latihan soal atau PR tersebut, yang setiap kali kemudian diperiksa oleh ustadz atau guru saya pada waktu itu.
Dari materi ajar kitab An-Nahwul Wadih jilid pertama yang ya terkesan masih cukup tidak menyulitkan gitu karena masih sederhana. Nah kemudian menginjak ke jilid kedua itu terasa lebih rumit gitu. Materi pada jilid 2 diawali dengan topik pembagian fiil pada sahih akhir dan mutal akhir gitu. Diikuti tema mabni dan mu'rob, fiil 5 dan i'robnya. Ini mulai agak rumit gitu. Sama dengan yang jilid 3 itu juga lebih rumit gitu. Nah, meliputi tema khobar nawasih, jumlah dan sibuk jumlah, isnad fiil sahih dan mutal dengan dhamir baris, mujarrad dan mazid, ya, dan seterusnya gitu. Nah ini terus terang membuat kepala cukup pening gitu. Namun karena itu harus dilalui ya pelan-pelan dilakukan sambil juga itu penulis belajar juga dari media sosial terutama YouTube ya, termasuk Matan Jurumiyah dan kitab-kitab lain yang dibahas di YouTube. Sebagai pelengkap ilmu nahwu itu adalah sorof gitu ya. Ini sudah standar gitu, makanya disebut dengan nahwu sorof gitu. Nah, kitab sorof yang dipakai ini sorof praktis ya, metode Krafyak karya Muhtarom Busro. Ini sedikit berbeda dengan kitab sorof standar, misalkan Al-Mathilatu Tasrifiyah. Nah, ini sedikit berbeda, misalkan dalam sorof praktis itu ya, susunannya mulai fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim zaman dan makan. Sebagai contoh mulai dari yang sederhana, fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, maf'alun, maf'alun. Kemudian yang lainnya seperti if'au'ala, yaf'au'il, if'au'il, if'i'alan, maf'au'ulun, maf'au'alun, maf'au'aulun, maf'au'aulun. Yang kemudian ini wazan ya. Kemudian mauzunnya juga perlu dihafal, misalkan ihdaudaba, yahdaudabu, ihdaudib, ihdidaban dan seterusnya seperti itu. Untuk mengkatamkan kitab An-Nahwul Wadih untuk ilmu nahwu 3 jilid dan sorof gitu, menggunakan kitab sorof praktis itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Ya. Setelah itu kemudian pelajaran merupakan aplikasi gitu ya, dari pengetahuan tentang nahwu sorof kemudian mempelajari kitab Al-Mabadil Fikih karya Umar Abdul Jabbar gitu. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memperkaya mufrodat ya, atau kosakata bahasa Arab gitu. Nah, selanjutnya setelah Al-Mabadil Fikih dilanjutkan dengan kitab Fathul Qorib karya Muhammad Al-Qasim. Sebagaimana kitab sebelumnya, kitab Fathul Qorib juga berisi bahasan seputar fikih, hanya saja bahan dan urainya lebih banyak gitu. Nah, ini dipelajari kemudian ya diartikan ya, untuk mengaplikasikan ilmu nahwu sorof, langsung mencoba membaca pada kitab dengan tulisan Arab gundul. Ya. Ini memang tidak mudah gitu, karena perlu waktu dan kesabaran. Sembari masih terus belajar bahasa Arab melalui
kitab kuning atau kitab tradisional, penulis kemudian mencoba menerapkannya dalam belajar atau pembacaan kitab putih atau kitab kontemporer. Dua buku yang pertama kali dicoba untuk dipelajari adalah At-Turath wa Tajdid karya Hasan Hanafi dan Mafhum Anas karya Nasr Hamid Abu Zaid. Kedua kitab tersebut ditulis dengan gaya bahasa maupun diksi kontemporer. Dalam prakteknya, meskipun penulis sudah katakanlah memiliki bekal gitu dengan melalui belajar kitab kuning, namun pada saat membaca kedua kitab kontemporer tersebut, itu penulis mengalami kesulitan tersendiri ya. Ada semacam gap, kurang lebih seperti itu. Kesulitan muncul pada saat membaca kitab putih atau kitab kontemporer tersebut tidak semata-mata terkait dengan kosakata atau mufrodat yang relatif berbeda gitu. Namun ini juga menyangkut barangkali apa yang disebut dengan worldview pembacaan antara kitab tradisional dan kitab kontemporer yang sepertinya berbeda. Kitab putih atau kitab kontemporer karya Hasan Hanafi At-Turath wa Tajdid ini berisi tentang dialektika antara tradisi dan pembaruan atau modernisasi. Secara garis besar, kitab ini terdiri atas 3 bahasan pokok itu, yakni sikap terhadap tradisi Islam klasik, sikap terhadap budaya barat, dan sikap terhadap realitas sosial kekinian. Kemudian kitab putih atau kitab kontemporer karya Nasr Hamid Abu Zaid, Mafhum Anas, ini bernarasi tentang persoalan-persoalan teks Al-Quran terkait dengan sistem penafsiran modern kontemporer. Kurang lebih seperti itu. Sejujurnya, hingga penulis selesai merampungkan kuliah S3, literasi bahasa Arab gundul terutama untuk kitab putih itu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, hingga sekarang penulis masih suka membaca, sebenarnya belajar gitu dari kitab-kitab putih ya, terutama dari kitabnya Hasan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid seperti Al-Yasir Al-Islami ya, Minal Aqidah ila Taurah, Aidin Basarah fil Misri ya, Iskaliyat dan Anas As-Sultan wal Haqiqah dan beberapa kitab lain ya. Nah, ini sebagai upaya tanggung jawab ilmiah dari penulis ya, yang sudah terlanjur masuk dalam ilmu keislaman atau Islamic Studies, mau tidak mau harus literasi bahasa Arabnya itu standar. Demikian sekilas tentang pengalaman pribadi penulis dalam belajar bahasa Arab ya, Arab gundul pada kitab kuning maupun kitab putih atau kitab kontemporer. Barangkali ini sekedar curhat, kurang lebih seperti itu, dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.